Kak Chloe. Hai semuanya, semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Mimpi. Apa itu mimpi? Pertanyaan pengantar di awal adalah apakah kita mengingat apa yang kita mimpikan saat tidur? Apakah kita bermimpi setiap malam atau hanya sesekali saja? Lalu apa arti dari mimpi kita sebenarnya? Justru pertanyaan inilah yang memiliki jawaban rumit. Mari kita pahami secara baik dan benar. Mimpi seringkali membuat banyak orang penasaran. Pasalnya, mimpi yang terjadi pada setiap orang ini seringkali digambarkan dengan keadaan atau kondisi yang unik. Bahkan, terkadang mimpi tidak selalu diartikan sebagai bunga tidur yang tidak memiliki makna. Mimpi adalah rangkaian gambaran, gagasan, emosi, dan sensasi yang biasanya terjadi tanpa disengaja dalam pikiran selama tahapan tidur tertentu. Manusia menghabiskan sekitar 2 jam untuk bermimpi setiap malam, dan setiap mimpi berlangsung sekitar 5 hingga 20 menit, meskipun si pemimpi mungkin menganggap mimpinya lebih lama dari ini. Isi dan fungsi mimpi telah menjadi topik ilmiah, filosofis dan keagamaan sepanjang sejarah. Penafsiran mimpi, yang dipraktikkan oleh orang Babilonia pada milenium ketiga sebelum Masehi dan bahkan lebih awal lagi oleh orang Sumeria kuno, menonjol dalam teks-teks keagamaan di beberapa tradisi, dan telah memainkan peran utama dalam psikoterapi. Studi ilmiah tentang mimpi disebut oneirologi. Kebanyakan studi mimpi modern berfokus pada neurofisiologi mimpi dan mengajukan serta menguji hipotesis mengenai fungsi mimpi. Tidak diketahui dari mana asal mula mimpi di otak. Apakah mimpi hanya berasal dari satu sumber, atau apakah ada beberapa bagian otak yang terlibat, atau apa tujuan mimpi bagi tubuh atau pikiran. Pengalaman mimpi manusia dan apa yang dihasilkannya telah mengalami perubahan besar sepanjang sejarah. Dahulu kala, menurut tulisan dari Mesopotamia dan Mesir kuno, mimpi mendikte perilaku pasca mimpi hingga tingkat yang berkurang tajam pada milenium berikutnya. Tulisan-tulisan kuno tentang mimpi ini menyoroti mimpi kunjungan, di mana sosok mimpi, biasanya dewa atau leluhur terkemuka, memerintahkan si pemimpi untuk mengambil tindakan tertentu, dan yang dapat meramalkan kejadian di masa depan, membingkai pengalaman mimpi berbeda-beda antar budaya dan waktu. Mimpi dan tidur saling berkaitan. Mimpi terjadi terutama pada tahap tidur REM, Rapid Eye Motion, ketika aktivitas otak tinggi dan menyerupai saat terjaga. Karena tidur REM dapat dideteksi pada banyak spesies, dan karena penelitian menunjukkan bahwa semua mamalia mengalami REM, menghubungkan mimpi dengan tidur REM telah menimbulkan dugaan bahwa hewan bermimpi. Namun, manusia juga bermimpi selama tidur non-REM, dan tidak semua kebangkitan REM menimbulkan laporan mimpi. Agar bisa dipelajari, sebuah mimpi pertama-tama harus direduksi menjadi laporan verbal, yang merupakan catatan ingatan subjek terhadap mimpi tersebut, bukan pengalaman mimpi subjek itu sendiri. Jadi, mimpi yang dilakukan oleh makhluk selain manusia saat ini tidak dapat dibuktikan. Begitu pula mimpi yang terjadi pada janin manusia dan bayi yang belum dapat berbicara. Pengalaman dan konten subjektif yang mempengaruhi. Tulisan-tulisan yang terpelihara dari peradaban awal Mediterania menunjukkan perubahan yang relatif mendadak dalam pengalaman mimpi subjektif antara zaman dahulu, zaman perunggu, dan permulaan era klasik. Dalam mimpi kunjungan yang dilaporkan dalam tulisan-tulisan kuno, sebagian besar pemimpi bersikap pasif dalam mimpinya, dan konten visual terutama berfungsi untuk membingkai pesan pendengaran yang otoritatif. Gudea, Raja Negara Kota Lagash di Sumeria memerintah sekitar tahun 2124 sebelum Masehi, membangun kembali kuil Ningirsu sebagai hasil dari mimpi di mana ia disuruh melakukannya. Setelah zaman kuno, pendengaran pasif atas mimpi kunjungan sebagian besar digantikan oleh narasi yang divisualisasikan di mana si pemimpi menjadi karakter yang berpartisipasi secara aktif. Dari tahun 1940-an hingga 1985, Kelvin S. Hall mengumpulkan lebih dari 50.000 laporan mimpi di Western Reserve University. Pada tahun 1966, Hall dan Robert van de Kassel menerbitkan The Content Analysis of Dreams, di mana mereka menguraikan sistem pengkodean untuk mempelajari 1000 laporan mimpi dari mahasiswa. Hasil menunjukkan bahwa peserta dari berbagai belahan dunia menunjukkan kesamaan dalam konten mimpi mereka. Satu-satunya sisa tokoh mimpi otoritatif zaman dahulu dalam daftar tokoh mimpi di Hall dan van de Kassel adalah dimasukkannya Tuhan ke dalam kategori tokoh-tokoh terkemuka. Laporan mimpi lengkap Hall dipublikasikan kepada publik pada pertengahan 1990-an oleh anak didiknya William Domhoff. Studi terbaru tentang laporan mimpi, meskipun memberikan lebih banyak detail, terus mengutip studi Hall dengan baik. Dalam penelitian Hall, emosi yang paling umum dialami dalam mimpi adalah kecemasan. Emosi lainnya termasuk pengabaian, kemarahan, ketakutan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Emosi negatif lebih umum terjadi dibandingkan emosi positif. Analisis data Hall menunjukkan bahwa mimpi seksual terjadi tidak lebih dari 10% dan lebih banyak terjadi pada usia muda hingga pertengahan remaja. Penelitian lain menunjukkan bahwa 8% mimpi pria dan wanita memiliki konten seksual. Dalam beberapa kasus, mimpi seksual dapat mengakibatkan orgasme atau emisi di malam hari. Ini dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai mimpi basah.
Sifat visual mimpi umumnya sangat fantastik, artinya, lokasi dan objek yang berbeda terus-menerus menyatu satu sama lain. Visual, termasuk lokasi, orang, dan objek, umumnya mencerminkan ingatan dan pengalaman seseorang. Namun percakapan bisa berbentuk sangat berlebihan dan aneh. Beberapa mimpi bahkan mungkin menceritakan kisah rumit di mana si pemimpi memasuki dunia yang benar-benar baru dan kompleks dan terbangun dengan ide, pikiran dan perasaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Orang yang buta sejak lahir tidak mempunyai mimpi visual. Isi mimpinya berkaitan dengan indera lain, seperti pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecapan, yang mana saja sudah ada sejak lahir. Neurofisiologi tentang ilmu saraf kognitif tentang mimpi. Studi mimpi populer di kalangan ilmuwan yang mengeksplorasi masalah pikiran otak. Beberapa mengusulkan untuk mereduksi aspek fenomenologi mimpi menjadi neurobiologi. Namun ilmu pengetahuan saat ini tidak dapat merinci fisiologi mimpi secara rinci. Protokol di sebagian besar negara membatasi penelitian otak manusia pada prosedur non-invasif. Di Amerika Serikat, prosedur invasif otak dengan subjek manusia hanya diperbolehkan jika tindakan tersebut dianggap perlu dalam perawatan bedah untuk memenuhi kebutuhan medis subjek manusia yang sama. Pengukuran aktivitas otak non-invasif seperti rata-rata tegangan elektroensefalogram, EEG, atau aliran darah otak tidak dapat mengidentifikasi populasi saraf yang kecil namun berpengaruh. Selain itu, sinyal fMRI terlalu lambat untuk menjelaskan cara otak menghitung secara real-time. Para ilmuwan yang meneliti beberapa fungsi otak dapat mengatasi keterbatasan yang ada saat ini dengan meneliti subjek hewan. Sebagaimana dinyatakan oleh Society for Neuroscience, karena tidak ada alternatif yang memadai, sebagian besar penelitian ini harus dilakukan pada subjek hewan. Namun, karena mimpi pada hewan hanya dapat disimpulkan, tidak dikonfirmasi, penelitian pada hewan tidak menghasilkan fakta pasti untuk menjelaskan neurofisiologi mimpi. Memeriksa subjek manusia yang mengalami lesi otak dapat memberikan petunjuk. Namun metode lesi tidak dapat membedakan antara efek penghancuran dan pemutusan hubungan serta tidak dapat menargetkan kelompok saraf tertentu di wilayah heterogen seperti batang otak. Generasi dalam bermimpi. Alat-alat presisi yang ditolak, terpaksa bergantung pada pencitraan. Banyak penelitian mimpi yang menyerah pada hukum instrumen. Penelitian mendeteksi peningkatan aliran darah di wilayah otak tertentu dan kemudian menganggap wilayah tersebut berperan dalam menghasilkan mimpi. Namun pengumpulan hasil penelitian telah menghasilkan kesimpulan baru bahwa bermimpi melibatkan sejumlah besar wilayah dan jalur, yang kemungkinan besar berbeda untuk peristiwa mimpi yang berbeda. Penciptaan gambar di otak melibatkan aktivitas saraf yang signifikan di bagian hilir dari asupan mata, dan diteorikan bahwa citra visual mimpi dihasilkan oleh aktivasi struktur yang sama selama tidur yang menghasilkan citra visual kompleks dalam persepsi bangun. Mimpi menghadirkan narasi yang berjalan dan bukan sekadar gambaran visual. Mengikuti penelitian mereka dengan subjek otak terbelah, Gazzaniga dan Ledoux mendalilkan, tanpa berusaha menentukan mekanisme saraf, sebuah penerjemah otak kiri, yang berupaya menciptakan narasi yang masuk akal dari sinyal elektrokimia apapun yang mencapai belahan otak kiri. Penelitian tentang tidur telah menentukan bahwa beberapa bagian otak yang aktif sepenuhnya selama bangun tidur, selama tidur REM, hanya diaktifkan secara parsial atau terpisah-pisah. Berdasarkan pengetahuan ini, penulis buku teks James W. Calat menjelaskan, mimpi mewakili upaya otak untuk memahami informasi yang jarang dan terdistorsi. Korteks menggabungkan masukan serampangan ini dengan aktivitas lain apapun yang telah terjadi dan melakukan yang terbaik untuk menyatukan cerita yang masuk akal dari informasinya. Ahli ilmu saraf Indre Viskontas bahkan lebih blak-blakan lagi, menyebut konten mimpi yang seringkali aneh hanya hasil dari penerjemah Anda yang mencoba membuat cerita dari sinyal saraf acak. Oneirologi atau juga disebut teori tentang fungsinya. Bagi banyak manusia di berbagai era dan budaya, mimpi diyakini berfungsi sebagai pengungkapan kebenaran yang bersumber selama tidur dari dewa atau entitas eksternal lainnya. Orang Mesir kuno percaya bahwa mimpi adalah cara terbaik untuk menerima wahyu ilahi, dan dengan demikian mimpi akan menyebabkan atau menginkubasi mimpi. Mereka pergi ke tempat suci dan tidur di ranjang mimpi khusus dengan harapan menerima nasihat, kenyamanan, atau kesembuhan dari para dewa. Dari perspektif Darwin, mimpi harus memenuhi semacam persyaratan biologis, memberikan manfaat bagi berlangsungnya seleksi alam, atau setidaknya tidak berdampak negatif pada kebugaran. Robert, 1886, seorang dokter dari Hamburg, adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa mimpi adalah suatu kebutuhan dan berfungsi untuk menghapus kesan-kesan indrawi yang belum sepenuhnya terwujud, dan gagasan-gagasan yang tidak terpikirkan, tidak sepenuhnya berkembang pada siang hari. Dalam mimpi, materi yang tidak lengkap dihilangkan, ditekan, atau diperdalam dan dimasukkan ke dalam memori. Fred, yang studi mimpinya berfokus pada penafsiran mimpi, bukan menjelaskan bagaimana atau mengapa manusia bermimpi, membantah hipotesis Robert dan mengusulkan bahwa mimpi melestarikan tidur dengan mewakili terpenuhinya keinginan-keinginan yang sebaliknya akan membangunkan si pemimpi. Fred menulis bahwa mimpi memiliki tujuan untuk memperpanjang tidur alih-alih membangunkan. Mimpi adalah penjaga tidur dan bukan pengganggunya.
Titik balik dalam teori fungsi mimpi terjadi pada tahun 1953, ketika Science menerbitkan makalah Aserinsky dan Kleitman yang menetapkan tidur REM sebagai fase tidur yang berbeda dan menghubungkan mimpi dengan tidur REM, hingga dan bahkan setelah publikasi makalah Solms 2000 yang mensertifikasi keterpisahan fenomena tidur REM dan mimpi, banyak penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap fungsi mimpi sebenarnya bukan mempelajari mimpi, melainkan tidur REM yang terukur. Teori fungsi mimpi sejak identifikasi tidur REM meliputi hipotesis aktivasi sintesis Hobson dan McCarley tahun 1977, yang mengusulkan peran fungsional tidur bermimpi dalam mendorong beberapa aspek proses pembelajaran. Pada tahun 2010, sebuah penelitian Harvard diterbitkan yang menunjukkan bukti eksperimental bahwa mimpi berkorelasi dengan peningkatan sedang belajar. Teori pembelajaran terbalik dari Crick dan Mitchison tahun 1983, yang menyatakan bahwa mimpi seperti operasi pembersihan komputer saat offline, menghilangkan, menekan simpul parasit dan sampah lainnya dari pikiran selama tidur. Usulan Hartman tahun 1995 menyatakan bahwa mimpi memiliki fungsi semut terapeutik yang memungkinkan si pemimpi memproses trauma di tempat yang aman. Hipotesis simulasi ancaman Revonsuo tahun 2000, yang premisnya adalah bahwa selama sebagian besar evolusi manusia, ancaman fisik dan antar pribadi sangatlah serius, memberikan keuntungan reproduktif bagi mereka yang selamat. Bermimpi membantu kelangsungan hidup dengan mereplikasi ancaman-ancaman ini dan memberikan latihan kepada si pemimpi dalam menghadapinya. Pada tahun 2015, Revonsuo mengajukan teori simulasi sosial, yang menggambarkan mimpi sebagai simulasi untuk melatih keterampilan dan ikatan sosial. Teori aktivasi defensif Eagleman dan Font tahun 2021, yang mengatakan bahwa, mengingat neuroplastisitas otak, mimpi berevolusi sebagai aktivitas halusinasi visual selama periode kegelapan tidur yang berkepanjangan, menyibukkan lobus oksipital dan dengan demikian melindunginya dari kemungkinan perampasan oleh indera lain yang bukan penglihatan. Eric Hoel mengusulkan, berdasarkan jaringan saraf tiruan, bahwa mimpi mencegah pengalaman masa lalu yang berlebihan, artinya, mereka memungkinkan si pemimpi untuk belajar dari situasi baru. Mimpi dalam konteks agama dan budaya lainnya. Jika mimpi menonjol dalam agama-agama besar dunia, pengalaman mimpi manusia purba, menurut salah satu interpretasi, memunculkan gagasan tentang jiwa manusia, yang merupakan elemen sentral dalam banyak pemikiran keagamaan. J.W. Dunn menulis. Namun tidak ada keraguan bahwa gagasan tentang jiwa pertama kali muncul dalam pikiran manusia primitif sebagai hasil pengamatan terhadap mimpinya. Meskipun dia bodoh, dia tidak bisa sampai pada kesimpulan lain selain bahwa, dalam mimpi, dia meninggalkan tubuh tidurnya di satu alam semesta dan pergi mengembara ke alam semesta lain, diperkirakan. Tapi bagi orang biadab itu, gagasan tentang sesuatu yang disebut jiwa, tidak akan pernah terpikirkan oleh umat manusia. Hindu. Dalam Mandukya Upanishad, bagian dari kitab suci Weda dalam agama Hindu India, mimpi adalah salah satu dari 3 keadaan yang dialami jiwa selama hidupnya. 2 keadaan lainnya adalah keadaan terjaga dan keadaan tidur. Upanishad paling awal, yang ditulis sebelum tahun 300 sebelum Masehi, menekankan 2 makna mimpi. Yang pertama mengatakan bahwa mimpi hanyalah ekspresi keinginan batin. Kedua, keyakinan ruh meninggalkan jasadnya dan dibimbing hingga terbangun. Abrahamic. Dalam Yudaisme, mimpi dianggap sebagai bagian dari pengalaman dunia yang dapat ditafsirkan dan dijadikan pelajaran. Hal ini dibahas dalam Talmud, Traktat Brahot 55-60. Orang-orang Ibrani kuno menghubungkan mimpi-mimpi mereka dengan agama mereka, meskipun orang-orang Ibrani menganut paham monoteistik dan percaya bahwa mimpi adalah suara dari satu Tuhan saja. Orang Ibrani juga membedakan antara mimpi baik dari Tuhan dan mimpi buruk dari roh jahat. Orang Ibrani, seperti banyak kebudayaan kuno lainnya, menginkubasi mimpi untuk menerima wahyu ilahi. Misalnya, Nabi Ibrani Samuel akan berbaring dan tidur di kuil di Silo di depan tabut dan menerima firman Tuhan, dan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 sapi kurus menelan 7 sapi gemuk sebagai makna 7 tahun berikutnya akan berlimpah, diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Sebagian besar mimpi dalam Alkitab ada dalam kitab Kejadian. Umat Kristen sebagian besar memiliki kepercayaan yang sama dengan orang Ibrani dan berpikir bahwa mimpi bersifat supernatural karena Perjanjian Lama sering memuat cerita mimpi dengan inspirasi ilahi. Kisah mimpi yang paling terkenal adalah mimpi Yakub tentang sebuah tangga yang membentang dari bumi ke surga. Banyak orang Kristen berkhotbah bahwa Tuhan dapat berbicara kepada manusia melalui mimpi mereka. Glosarium terkenal, Somniale Danielis, yang ditulis atas nama Daniel, berupaya mengajar masyarakat Kristen untuk menafsirkan mimpi mereka. Iain R. Edgar telah meneliti peran mimpi dalam Islam. Ia berpendapat bahwa mimpi memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan kehidupan umat Islam, karena penafsiran mimpi adalah satu-satunya cara umat Islam dapat menerima wahyu dari Tuhan sejak wafatnya Nabi terakhir, Muhammad. Menurut Edgar, Islam mengklasifikasikan 3 jenis mimpi.
Pertama, mimpi yang benar, al-ru'ya, kemudian mimpi palsu yang mungkin berasal dari setan, dan terakhir, mimpi sehari-hari yang tidak bermakna, Mimpi terakhir ini bisa saja ditimbulkan oleh ego atau nafsu dasar si pemimpi berdasarkan apa yang dialaminya di dunia nyata. Mimpi yang sebenarnya seringkali ditunjukkan oleh hadis Islam. Dalam salah satu riwayat Aisyah, istri Nabi, diceritakan bahwa mimpi Nabi akan menjadi kenyataan bagaikan ombak lautan, sama seperti pendahulunya. Al-Quran juga menceritakan kisah Yusuf dan kemampuan uniknya dalam menafsirkan mimpi. Buddhis, dalam agama Buddha, gagasan tentang mimpi mirip dengan tradisi klasik dan rakyat di Asia Selatan. Mimpi yang sama terkadang dialami oleh banyak orang, seperti halnya calon Buddha, sebelum ia meninggalkan rumahnya. Dijelaskan dalam Mahavastu bahwa beberapa kerabat sang Buddha mengalami mimpi pertanda sebelumnya. Beberapa mimpi juga terlihat melampaui waktu. Calon Buddha mempunyai mimpi tertentu yang sama dengan mimpi para Buddha sebelumnya. Kata Lalita Vistara, dalam literatur Buddhis, mimpi seringkali berfungsi sebagai motif penunjuk arah untuk menandai tahapan tertentu dalam kehidupan tokoh utama. Pandangan Buddhis tentang mimpi diungkapkan dalam komentar Pali dan Milinda Panha. Menurut lainnya dalam sejarah Tiongkok, orang-orang menulis tentang dua aspek penting dari jiwa, yang satu dibebaskan dari tubuh saat tertidur dan melakukan perjalanan di alam mimpi, sementara yang lain tetap berada di dalam tubuh. Keyakinan dan penafsiran mimpi ini telah dipertanyakan sejak awal, seperti oleh filsuf Wang Chong, 27–97 Masehi. Orang Babilonia dan Assyria membagi mimpi menjadi baik, yang dikirimkan oleh para dewa, dan buruk, yang dikirim oleh setan. Kumpulan pertanda mimpi yang masih ada berjudul Iskar Zakiku mencatat berbagai skenario mimpi serta ramalan tentang apa yang akan terjadi pada orang yang mengalami setiap mimpi, tampaknya berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Beberapa mencantumkan kemungkinan hasil yang berbeda, berdasarkan kejadian di mana orang mengalami mimpi serupa dengan hasil yang berbeda. Orang Yunani berbagi kepercayaan mereka dengan orang Mesir tentang cara menafsirkan mimpi baik dan buruk, dan gagasan mengerami mimpi. Morpheus, dewa mimpi Yunani, juga mengirimkan peringatan dan ramalan kepada mereka yang tidur di kuil dan kuil. Kepercayaan Yunani paling awal tentang mimpi adalah bahwa dewa-dewa mereka secara fisik mengunjungi si pemimpi, di mana mereka masuk melalui lubang kunci, keluar dengan cara yang sama setelah pesan ilahi diberikan. Antipon menulis buku Yunani pertama tentang mimpi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada abad itu, kebudayaan lain mempengaruhi orang Yunani untuk mengembangkan keyakinan bahwa jiwa meninggalkan tubuh yang tertidur. Bapak pengobatan modern, Hippocrates 460–375 sebelum Masehi, berpendapat bahwa mimpi dapat menganalisis penyakit dan memprediksi penyakit. Misalnya, mimpi bintang redup yang tinggi di langit malam menandakan adanya masalah di daerah kepala, sedangkan mimpi bintang yang rendah di langit malam menandakan adanya masalah pada usus. Filsuf Yunani Plato, 427–347 sebelum Masehi, menulis bahwa orang menyimpan rahasia, hasrat yang tertekan, seperti inses, pembunuhan, perzinahan, dan penaklukan, yang menumpuk di siang hari dan merajalela di malam hari dalam mimpi. Murid Plato, Aristoteles, 384–322 sebelum Masehi, percaya bahwa mimpi disebabkan oleh pemrosesan aktivitas fisiologis yang tidak lengkap selama tidur, seperti mata mencoba melihat saat kelopak mata orang yang tidur tertutup. Marcus Tullius Cicero, pada bagiannya, percaya bahwa semua mimpi dihasilkan oleh pikiran dan percakapan yang dilakukan seorang pemimpi pada hari-hari sebelumnya. Somnium Scipionis karya Cicero menggambarkan penglihatan mimpi yang panjang, yang kemudian dikomentari oleh Macrobius dalam komentarinya di Somnium Scipionis. Herodotus dalam bukunya The Histories, menulis, penglihatan yang terjadi pada kita dalam mimpi, lebih sering daripada tidak, adalah hal-hal yang kita khawatirkan sepanjang hari. Mimpi adalah istilah umum dalam narasi penciptaan animisme penduduk asli Australia untuk ciptaan pribadi, atau kelompok, dan untuk apa yang dapat dipahami sebagai waktu abadi dari penciptaan formatif dan penciptaan abadi. Beberapa suku asli Amerika dan penduduk Meksiko percaya bahwa mimpi adalah cara untuk mengunjungi dan berhubungan dengan nenek moyang mereka. Beberapa suku asli Amerika telah menggunakan pencarian penglihatan sebagai ritual peralihan, berpuasa dan berdoa sampai mimpi panduan yang diantisipasi diterima, untuk dibagikan kepada anggota suku lainnya setelah mereka kembali. Penafsiran lain di dalamnya, dimulai pada akhir abad ke-19, ahli saraf Austria Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, berteori bahwa mimpi mencerminkan pikiran bawah sadar si pemimpi dan khususnya isi mimpi dibentuk oleh pemenuhan keinginan yang tidak disadari. Dia berpendapat bahwa keinginan penting yang tidak disadari seringkali berhubungan dengan kenangan dan pengalaman masa kanak-kanak. Carl Jung dan yang lainnya memperluas gagasan Freud bahwa isi mimpi mencerminkan keinginan bawah sadar si pemimpi. Penafsiran mimpi dapat merupakan hasil dari ide dan pengalaman subjektif. Sebuah penelitian menemukan bahwa kebanyakan orang percaya bahwa mimpi mereka mengungkapkan kebenaran tersembunyi yang bermakna.
Para peneliti mensurvei siswa di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan India, dan menemukan bahwa 74% orang India, 65% orang Korea Selatan, dan 56% orang Amerika percaya bahwa konten mimpi mereka memberi mereka wawasan yang bermakna tentang keyakinan bawah sadar mereka dan keinginan. Pandangan Freudian tentang mimpi ini lebih diyakini daripada teori mimpi yang menghubungkan isi mimpi dengan konsolidasi memori, pemecahan masalah, atau sebagai produk sampingan dari aktivitas otak yang tidak berhubungan. Studi yang sama menemukan bahwa orang lebih menganggap penting isi mimpi dibandingkan isi pikiran serupa yang muncul saat mereka terjaga. Orang Amerika lebih cenderung melaporkan bahwa mereka sengaja ketinggalan pesawat jika mereka memimpikannya pesawat mereka jatuh dibandingkan jika mereka memikirkan pesawat mereka jatuh pada malam sebelum terbang, saat terjaga, dan bahwa mereka akan lebih mungkin ketinggalan pesawat jika mereka memimpikannya pesawat mereka jatuh pada malam sebelum penerbangan mereka seolah-olah benar-benar ada kecelakaan pesawat di rute yang ingin mereka ambil. Partisipan dalam penelitian ini lebih mungkin menganggap mimpi bermakna ketika isi mimpi sesuai dengan keyakinan dan keinginan mereka saat terjaga. Mereka lebih cenderung menganggap mimpi positif tentang seorang teman sebagai mimpi yang bermakna daripada mimpi positif tentang seseorang yang tidak mereka sukai, misalnya, dan lebih cenderung menganggap mimpi negatif tentang orang yang tidak mereka sukai sebagai mimpi yang bermakna daripada mimpi negatif tentang seseorang mereka sukai. Berdasarkan survei, umumnya orang merasa mimpinya meramalkan peristiwa kehidupan selanjutnya. Psikolog telah menjelaskan pengalaman ini dalam istilah bias memori, yaitu memori selektif untuk prediksi akurat dan memori terdistorsi sehingga mimpi disesuaikan secara retrospektif dengan pengalaman hidup. Sifat mimpi yang memiliki banyak segi memudahkan untuk menemukan hubungan antara isi mimpi dan kejadian nyata. Istilah mimpi veridical telah digunakan untuk menunjukkan mimpi yang mengungkapkan atau mengandung kebenaran yang belum diketahui oleh si pemimpi, baik kejadian di masa depan atau rahasia. Dalam sebuah percobaan, subjek diminta menuliskan mimpinya dalam buku harian. Hal ini mencegah efek memori selektif, dan mimpi tidak lagi tampak akurat tentang masa depan. Eksperimen lain memberikan subjek buku harian palsu seorang siswa yang tampaknya mengalami mimpi prekognitif. Buku harian ini menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang, serta beberapa mimpi prediktif dan beberapa mimpi non-prediktif. Ketika subjek diminta mengingat mimpi yang telah mereka baca, mereka lebih mengingat prediksi yang berhasil dibandingkan prediksi yang gagal. Seni dalam mimpi. Seniman grafis, penulis, dan pembuat film semuanya telah menemukan impian untuk menawarkan kekayaan bagi ekspresi kreatif. Di Barat, penggambaran mimpi para seniman dalam seni Renaissance dan Barok seringkali dikaitkan dengan narasi Alkitab. Yang paling disukai oleh seniman visual adalah mimpi tangga Yakub dalam Kejadian dan mimpi Santo Yusuf dalam Injil menurut Matius. Banyak seniman grafis kemudian yang menggambarkan mimpi, termasuk seniman balok kayu Jepang Hokusai, tahun 1760 sampai tahun 1849, dan pelukis Eropa Barat Rousseau, tahun 1844 sampai tahun 1910, Picasso, tahun 1881 sampai tahun 1973, dan Dali, tahun 1904 sampai tahun 1989. Dalam sastra, bingkai mimpi sering digunakan dalam alegori abad pertengahan untuk membenarkan narasinya. The Book of the Duchess dan The Vision Concerning Pierre Plomen adalah dua visi mimpi tersebut. Bahkan sebelum mereka, pada zaman dahulu, alat yang sama telah digunakan oleh Cicero dan Lucian dari Samosata. Mimpi juga muncul dalam fantasi dan fiksi spekulatif sejak abad ke-19. Salah satu dunia mimpi yang paling terkenal adalah Negeri Ajaib dari Alice's Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll, serta Negeri Kaca dari sequelnya, Through the Looking Glass. Tidak seperti banyak dunia mimpi, logika Carroll seperti mimpi nyata, dengan transisi dan kausalitas yang fleksibel. Dunia mimpi fiksi lainnya termasuk Dreamlands dari H.P. Lovecraft's Dream Cycle dan dunia fantastika dari The Neverending Stories, yang mencakup tempat-tempat seperti gurun mimpi yang hilang, lautan kemungkinan, dan rawa kesedihan. Dunia mimpi, halusinasi bersama, dan realitas alternatif lainnya ditampilkan dalam sejumlah karya Philip K. Dick, seperti The Tristigmata of Palmer Eldritch dan Ubik. Tema serupa dieksplorasi oleh Jorge Luis Borges, misalnya dalam The Circular Ruins. Budaya populer modern sering menganggap mimpi, seperti yang dilakukan Freud, sebagai ekspresi ketakutan dan keinginan terdalam si pemimpi. Dalam fiksi spekulatif, batas antara mimpi dan kenyataan mungkin semakin kabur karena cerita tersebut. Mimpi mungkin diserang atau dimanipulasi secara psikis. Dreamscape, 1984, film Nightmare on Elm Street, tahun 1984 sampai tahun 2010, Inception, 2010, atau bahkan menjadi kenyataan secara harfiah, seperti dalam The Latte of Heaven, 1971. Penjelasan mimpi. Lucid dream adalah persepsi sadar akan keadaan seseorang saat bermimpi. Dalam keadaan ini, si pemimpi seringkali memiliki kendali tertentu atas tindakannya sendiri dalam mimpinya atau bahkan karakter dan lingkungan mimpinya.
Pengendalian mimpi dilaporkan meningkat dengan latihan lucid dream yang disengaja, namun kemampuan untuk mengontrol aspek-aspek mimpi tidak diperlukan agar mimpi dapat memenuhi syarat sebagai lucid. Lucid dream adalah mimpi apapun yang membuat si pemimpi mengetahui bahwa ia sedang bermimpi. Terjadinya lucid dream telah diverifikasi secara ilmiah. Oneironaut adalah istilah yang terkadang digunakan untuk mereka yang bermimpi jernih. Pada tahun 1975, psikolog Kate Han berhasil merekam komunikasi dari seorang pemimpi yang mengalami lucid dream. Pada tanggal 12 April tahun 1975, setelah setuju untuk menggerakkan matanya ke kiri dan ke kanan setelah menjadi jernih, subjek dan rekan penulisan pada artikel yang dihasilkan, Alan Worsley, berhasil melaksanakan tugas ini. Bertahun-tahun kemudian, ahli psikofisiologi Stephen LaBerge melakukan pekerjaan serupa termasuk menggunakan sinyal mata untuk memetakan perasaan subjektif waktu dalam mimpi. Membandingkan aktivitas listrik otak saat bernyanyi saat terjaga dan saat bermimpi. Studi membandingkan seks dalam mimpi, gairah, dan orgasme. Komunikasi antara dua pemimpi juga telah didokumentasikan. Proses yang terlibat termasuk pemantauan EEG, sinyal okular, penggabungan realitas dalam bentuk rangsangan lampu merah dan situs koordinasi. Situs web tersebut melacak kapan kedua pemimpi sedang bermimpi dan mengirimkan stimulus ke salah satu pemimpi untuk dimasukkan ke dalam mimpinya. Pemimpi ini, setelah sadar, memberi isyarat dengan gerakan mata. Ini terdeteksi oleh situs web di mana stimulus dikirim ke pemimpi kedua, meminta penggabungan ke dalam mimpi pemimpi itu. Ingatan dalam buku harian mimpi. Mengingat mimpi sangat tidak bisa diandalkan, meskipun ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Mimpi biasanya dapat teringat kembali jika seseorang terbangun saat sedang bermimpi. Wanita cenderung lebih sering mengingat mimpi dibandingkan pria. Mimpi yang sulit untuk diingat mungkin ditandai dengan pengaruh yang relatif kecil, dan faktor-faktor seperti arti penting, gairah, dan gangguan berperan dalam ingatan mimpi. Seringkali, mimpi teringat saat melihat atau mendengar pemicu atau stimulus acak. Hipotesis arti penting menyatakan bahwa isi mimpi yang menonjol, yaitu baru, intens, atau tidak biasa, lebih mudah diingat. Terdapat banyak bukti bahwa isi mimpi yang jelas, intens, atau tidak biasa lebih sering diingat. Jurnal mimpi dapat digunakan untuk membantu mengingat mimpi, untuk kepentingan pribadi atau tujuan psikoterapi. Rata-rata orang dewasa melaporkan mengingat sekitar 2 mimpi per minggu, kecuali jika mimpi tersebut sangat nyata dan jika seseorang terbangun pada saat atau segera setelah mimpi tersebut, isi mimpinya biasanya tidak diingat. Sejalan dengan hipotesis arti penting, terdapat banyak bukti bahwa orang yang mengalami mimpi yang lebih jelas, intens, atau tidak biasa menunjukkan daya ingat yang lebih baik. Ada bukti bahwa kesinambungan kesadaran berhubungan dengan ingatan. Secara khusus, orang-orang yang memiliki pengalaman yang jelas dan tidak biasa di siang hari cenderung memiliki isi mimpi yang lebih berkesan dan karenanya ingatan mimpinya lebih baik. Orang yang mendapat skor tinggi dalam ukuran ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan kreativitas, imajinasi, dan fantasi, seperti keterbukaan terhadap pengalaman, melamun, kecenderungan berfantasi, penyerapan, dan kerentanan terhadap hipnosis, cenderung lebih sering mengingat mimpi. Ada juga bukti kesinambungan antara aspek aneh dari mimpi dan pengalaman bangun. Artinya, orang-orang yang melaporkan lebih banyak pengalaman aneh di siang hari, seperti orang-orang dengan skizotip tinggi, kerawanan psikosis, lebih sering mengingat mimpi dan juga lebih sering melaporkan mimpi buruk. Mesin perekam mimpi mencatat atau merekonstruksi mimpi suatu hari nanti dapat membantu mengingat mimpi. Dengan menggunakan teknologi non-invasif yang diizinkan, pencitraan resonansi magnetik fungsional, fMRI, dan elektromiografi, EMG, para peneliti telah mampu mengidentifikasi gambaran mimpi dasar, aktivitas ucapan mimpi dan perilaku motorik mimpi, seperti berjalan dan gerakan tangan. Varia dalam mimpi. Argumen mimpi. Beberapa filsuf telah mengusulkan bahwa apa yang kita anggap sebagai dunia nyata, bisa jadi merupakan ilusi, ide yang dikenal sebagai hipotesis skeptis tentang ontologi. Gagasan ini pertama kali disebutkan pada abad ke-4 sebelum Masehi oleh Zhuangzi, dan dalam filsafat timur, masalah ini diberi nama paradoks Zhuangzi. Dia yang bermimpi minum anggur mungkin menangis ketika pagi tiba. Dia yang bermimpi menangis mungkin di pagi hari pergi berburu. Ketika dia sedang bermimpi, dia tidak mengetahui bahwa itu adalah mimpi, dan dalam mimpinya dia bahkan mungkin mencoba menafsirkan mimpinya. Baru setelah dia bangun dia tahu itu hanya mimpi, dan suatu hari nanti akan terjadi kebangkitan besar ketika kita mengetahui bahwa ini semua hanyalah mimpi besar. Namun orang-orang bodoh percaya bahwa mereka terjaga, sibuk dan cerdas berasumsi bahwa mereka memahami banyak hal, menyebut orang ini penguasa, penggembala itu betapa padatnya. Konfusius dan Anda berdua sedang bermimpi, dan saat aku bilang kamu sedang bermimpi, aku juga sedang bermimpi. Kata-kata seperti ini akan dicap sebagai penipuan tertinggi. Namun, setelah 10.000 generasi, mungkin akan muncul seorang bijak agung yang mengetahui maknanya, dan tetap saja seolah-olah dia muncul dengan kecepatan yang mencengangkan.
Ide tersebut juga dibahas dalam tulisan-tulisan Hindu dan Buddha. Ia secara resmi diperkenalkan ke filsafat barat oleh Descartes pada abad ke-17 dalam bukunya Meditations on First Philosophy. Pelanggaran yang tidak disengaja. Mimpi pelanggaran yang linglung, Damte, adalah mimpi di mana si pemimpi dengan linglung melakukan tindakan yang selama ini dia coba hentikan. Salah satu contoh klasiknya adalah seorang perokok yang berhenti merokok bermimpi menyalakan rokok. Subjek yang menderita Damte dilaporkan terbangun dengan perasaan bersalah yang hebat. Sebuah penelitian menemukan hubungan positif antara mimpi-mimpi ini dan keberhasilan menghentikan perilaku tersebut. Mimpi non-REM. Mimpi hypnagogic dan hypnopompik, keadaan seperti mimpi segera setelah tertidur dan sesaat sebelum bangun, dan mimpi selama tahap 2 tidur NREM, juga terjadi, tetapi lebih pendek dari mimpi REM. Lamunan adalah fantasi visioner, khususnya tentang pikiran, harapan, atau ambisi yang membahagiakan dan menyenangkan, yang dibayangkan akan terjadi, dan dialami saat terjaga. Ada berbagai jenis lamunan, dan tidak ada definisi yang konsisten di kalangan psikolog. Masyarakat umum juga menggunakan istilah ini untuk berbagai macam pengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog Harvard, Deirdre Barrett, menemukan bahwa orang-orang yang mengalami gambaran mental yang jelas seperti mimpi, menyimpan kata-kata untuk hal ini, sedangkan banyak orang lainnya mengacu pada gambaran yang lebih ringan, perencanaan masa depan yang realistis, peninjauan kembali ingatan, atau sekadar melarang, yakni pikiran seseorang bergerak secara relatif kosong ketika mereka berbicara tentang melamun. Meskipun melamun telah lama dianggap sebagai aktivitas malas dan tidak produktif, kini sudah diakui secara umum bahwa melamun dapat bersifat konstruktif dalam beberapa konteks. Ada banyak contoh orang-orang yang berkarir kreatif atau artistik, seperti komposer, novelis, dan pembuat film, mengembangkan ide-ide baru melalui melamun. Demikian pula, para ilmuwan riset, matematikawan, dan fisikawan telah mengembangkan ide-ide baru dengan melamun tentang bidang dalam studi mereka. Halusinasi dalam arti luas, adalah persepsi tanpa adanya stimulus. Dalam arti yang lebih sempit, halusinasi adalah persepsi dalam keadaan sadar dan terjaga, tanpa adanya rangsangan eksternal, dan memiliki kualitas persepsi nyata, yaitu jelas, substansial, dan terletak di ruang objektif eksternal. Definisi terakhir membedakan halusinasi dari fenomena terkait mimpi, yang tidak melibatkan keadaan terjaga. Mimpi buruk adalah mimpi tidak menyenangkan yang dapat menyebabkan respons emosional negatif yang kuat dari pikiran, biasanya ketakutan atau kengerian, tetapi juga keputusasaan, kecemasan, dan kesedihan yang luar biasa. Mimpi itu mungkin mengandung situasi bahaya, ketidaknyamanan, teror psikologis atau fisik. Penderita biasanya terbangun dalam keadaan tertekan dan mungkin tidak dapat kembali tidur dalam jangka waktu lama. Teror malam, juga dikenal sebagai teror tidur atau fever nocturnus, merupakan kelainan parasomnia yang sebagian besar menyerang anak-anak sehingga menimbulkan perasaan teror atau ketakutan. Teror malam tidak sama dengan mimpi buruk, yaitu mimpi buruk yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut. Deja vu, salah satu teori deja vu mengaitkan perasaan pernah melihat atau mengalami sesuatu dengan bermimpi tentang situasi atau tempat serupa, dan melupakannya hingga seseorang secara misterius teringat akan situasi atau tempat tersebut saat terjaga.